Mari sebelum kita buka Alkitab, saya bertanya dulu ya. Iya. Kalau ada telur ayam kita yang hilang satu, kita carikah atau tidak ya? Hah? Telur ayam dicari? Hah? Siapa yang mencari telur ayam kalau hanya hilang satu? Iya, sekeliling itu kurasa nggak dicari punah telur ayamnya, sudahlah itu. Iya, tapi kalau ayamnya yang hilang, mengapa? Lebih berharga pula ayamnya ya. Kalau ada sapi kita yang hilang, wah, kenapa dicari? Oh, nilainya. Rupanya harga sapi bisa sampai jutaan. Tapi kalau telur ayam berapa harganya ya? Saya rasa lebih kuskas, lebih sibuk mencari sapi yang hilang daripada mencari telur ayam ataupun ayam yang hilang. Di Alkitab ada juga kisah seorang ibu ya, yang dia kehilangan mata uang emas. Ya memang ada 10, hilang satu saja, masih ada 9. Menurut kalian dia akan bilang, gome gitu, udahlah gitu ya. Enggak, mengapa? Dicari dong, mengapa? Emas. Iya, emas loh. Iya. Kalau dia sebesar logam yang besar, yang dulu sering dijadikan apa namanya ya, mainan, iya leontin ya, iya pasti dicari. Iya, Alkitab beberapa kali bercerita tentang hilang ya, domba yang hilang. 100 dombanya, masih ada 99. Kan sebenarnya bisa saya, sadang, udahlah. Masih ada 99 gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Tetap dicari yang satu itu. Entah di mana tadi menyimpangnya yang satu itu ya. Iya, itu karena dia menganggap ya, orang itu menganggap domba itu berharga. Jadi kalau anak kita hilang gimana? Siapa tahu sendok hilang, kamu cari, anak hilang, biarkan saja. Gutul. Selama ini pun hepot kali aku dibuatnya. Ya sudahlah, syukur dia gak ada lagi gitu ya. Gak ada gitu ya, senakal-nakalnya anak kayak mana? Di manalah anakku itu? Di mana? Di dia doh anakku gitu ya. Di mana dia? Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian. Lanjutan yang semalam, Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Iya. Ini karena pendek kita baca bersama-sama. Bisa ya? Ada orang yang ketemu enggak ya? Bisa. Oke. Kalau gitu gini aja dulu. Semua anak laki-laki atau pokoknya jenis kelamin laki-laki berdiri. Ayo berdiri semua laki-laki. Laki-laki saya suruh baca ini. Ya, laki-laki nih semua ya. Jangan-jangan jenis kelaminnya Bu nggak tahu ya. Tahu ya, laki-laki. Oke. Ayat yang ke-9, Kejadian 3 tadi. Ayat 8 sampai 10. Laki-laki semua. 1, 2, ya. Terima kasih walaupun kejar-kejaran. Ya, silakan duduk. Sekarang semua perempuan. Berdiri semua perempuan, baca ayat yang sama. Ayat 8 sampai 10. Semua perempuan ya. 1, 2, ya.
Silakan duduk, terima kasih. Kata kunci kita malam hari ini, di manakah engkau? Tema kita, Allah mencari manusia. Kalau kita sedikit berimajinasi, ya, manusia sudah mengkhianati penciptanya, membelakanginya, tidak menurutinya, tidak ya menghormati otoritasnya. Ya, kalau kita Allah, kira-kira apa yang kita lakukan? Anak EP gitu ya. Iya. Ini tidak tahu dia ini berterima kasih. Dia tidak tahu menghormati penciptanya. Ngomeh. Ya kan gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Ngomeh, suruh laut saja. Pergi saja. Biarkan dia. Iya. Jadi kita melihat Allah bukanlah Allah yang demikian. Sekalipun manusia tadi sudah sangat rusak benar ya. Kayak kesaksian Joshua tadi kan rusak benar itu ya kan. Tetapi Allah itu tidak membuang manusia. Iya, tidak membuangnya. Tapi kita melihat tadi di sini dia kembali ke Taman Eden itu. Dan dia bertanya, di manakah engkau? Mungkinkah Allah pencipta segala-galanya tidak tahu di mana mereka? Tahu. Mereka sedang ada di balik pohon-pohonan. Dahulu ketika Allah ya berada di Taman Eden, mereka menyambut dengan sukacita. Tapi dosa membuat suatu suasana yang berubah. Sehingga seharusnya Tuhan disambut, tapi ini Tuhan tidak disambut loh. Iya, mereka malah sembunyi. Karena apa? Kita sudah belajar tadi pagi ya. Apa dampak dosa? Orang menjadi apa? Sembunyi. Orang melihat ketelanjangan, kekurangan. Orang tidak lagi melihat yang baik, melihat kemuliaan. Tidak lagi lihat semua itu. Yang dia lihat hanyalah apa yang kurang. Dosa menimbulkan ketakutan. Seharusnya senang ketika Tuhan datang. Ini malah sembunyi tadi. Betapa ngerinya. Kecemasan, ketakutan. Tuhan sendiri pun yang datang sudah jadi takut. Kalau hantu datang takut kan wajar ya kan? Iya, tapi ini Tuhan yang datang. Allah pencipta. Tapi itu pun mereka takut. Mereka bersembunyi. Saya sangat terkesan dengan tabiat Tuhan ini. Di mana engkau? Kalimat di mana engkau? Itu sebenarnya ya seperti yang kita tahu tadi, bukan Tuhan tidak tahu di mana mereka, tapi Tuhan dengan kalimat itu memberi kesempatan kepada mereka untuk mengakui apakah sebenarnya yang telah terjadi. Walaupun Tuhan tahu mereka, ya Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, tapi Tuhan mau mereka jujur. Mereka datang kepada Tuhan dalam semua yang mereka hadapi. Tapi sayang ya, kesempatan sudah diberi. Tuhan bertanya loh, apakah kamu sudah makan dari buah pohon yang kularang itu? Adakah mereka mengatakan, iya Tuhan, kami sudah makan, kami salah. Adam berkata, Tuhan aku salah, aku menerimanya dari istriku, atau aku mau makannya, aku salah. Gak ada. Hawa pun sama. Dia tidak bilang ya bahwa dia sudah memakannya. Bahkan dia yang seharusnya menolong suaminya supaya sama-sama tegak mereka memelihara firman Tuhan. Tetapi dia malah membawa seorang laki-laki kepada dosa. Oleh karena dia sudah berdosa, dosa ini menjalar. Hawa membawanya pada Adam, dan keturunan umat manusia semua diturunkan tabiat dosa ini dari generasi ke generasi. Hanya Adam dan Hawa yang hidup
pernah tanpa dosa. Semua keturunan Adam lahir tidak suci. Semua lahir di bawah kuasa dosa. Semua lahir di bawah tabiat dosa. Jadi tidak ada terkecuali. Jadi kalau ada John Locke berkata bayi yang lahir itu adalah suci, itu tidak benar. Karena bayi yang baru lahir memang perbuatan dosanya belum ada, tapi bibit dosa sudah ada dalam dia. Maka anak pun tahu memonopoli kita, baby-baby kecil yang umurnya baru berapa hari. Dia senang digendong. Maka kalau dia mau digendong nangis dia kuat-kuat supaya langsung seisi rumah hepot semua untuk menggendong dia. Iya, jadi kita melihat di sini. Di situ pun sudah nampak bibit dosa itu kan ingin menjadi pusat perhatian. Kalau nangis dia kuat-kuat memang jadi pusat perhatian. Bahkan di keluarga itu suami bisa marah sama istrinya. Anakmu nangis katanya. Anakmu, anaknya juga. Kenapa enggak dia sendiri lihat ya kan? Anakmu nangis katanya. Atau orang tua kan berteriak kepada anak-anaknya yang lain. Adikmu katanya. Dia memang menjadi sentral perhatian. Seperti itulah. Bayi sudah menampakkan bibit itu. Dia ingin diperhatikan, dia ingin dikasihi, ya. Nanti kita lihat ketika anak-anak ya mainannya tak bisa dibagi, mainan orang maunya dia rebut. Dari mana datangnya itu? Kan belum pernah kursus dosa. Ya, disinilah kita lihat pengakuan Daud itu benar. Apa kata Daud? Aku dikandung di dalam dosa. Jadi dari sejak dalam kandungan bibit itu belum sudah ada. Walaupun perbuatan dosa belum ada. Nanti kemudian setelah anak itu lahir bertambah usia, perbuatan dosanya tambah tiap hari. Coba bayangkan. Kalau dari umur, katakanlah umur 10 tahun aja, kita mulai berdosa. Satu kali aja satu hari. Hari ini dosa marah, besok dosa nembeh. Besok lagi dosa sakit hati. Besok lagi apa? Dosa kepahitan, dosa dendam. Besok lagi dosa bohong. Besok lagi dosa curi. Apa saja perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 tahun 365 hari. Berapa hari dalam setahun tidak berdosa? Setengah? Atau tiap hari berdosa? Kalau tiap hari berdosa, kalau hari ini umur berapa? Dari umur 10 aja tadi kita hitung ini ya. Sebenarnya kan gak boleh dari umur 10 dihitung. Tapi ini perkiraan kasar saja dulu. Jadi kalau umur hari ini 17 tahun, ya, maka potong 10, 7 tahun, 7 kali 365 hari. Berapa dosanya? Kalau ditulisi, kami kan dulu disuruh tulisi. Kenapa disuruh tulis? Supaya waktu mengakukannya nanti nggak ada yang lupa. Iya, kalau belum ditulis berarti itu belum diakukan. Tulis lagi di kertas lain. Jadi sampai berlembar-lembar, bukan dibakar lalu hilang dosanya, enggak. Iya, tapi ini menunjukkan betapa banyaknya pelanggaran dosa yang kita lakukan yang sebenarnya cocok ketetapan Allah itu. Upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian rangkap 3 ya. Kematian rohani, kematian jasmani, kematian selama-lamanya, yaitu hukuman kekal selama-lamanya. Jadi ini memang sungguh sangat mengerikan. Saya melihat di sini tabiat Tuhan. Sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh, sudah membelakangi Dia, sudah melanggar apapun istilah yang kita pakai, tidak menghormati otoritas Allah, tidak mau diatur. Dia sudah mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti suara yang bukan suara penciptanya, bukan suara Tuhan. Itu yang didengarkannya. Tapi kita melihat Tuhan masih mencari.
Dia masih muncul di Taman Eden. Dan dia berkata, di manakah engkau? Apa yang seharusnya dijawab oleh Hawa dan Adam ya? Aku di sini Tuhan, aku sudah salah. Tapi ini enggak ada, tidak ada pengakuan, tidak ada penyesalan, tidak ada air mata, tidak ada. Yang ada hanya saling menyalahkan, sehingga kutuk pun datang. Kutuk membuat ular mendapat bagian yang paling bawah. Dan Hawa sakit. Sakit dalam keluarga. Sakit dalam mengandung. Sakit dalam melahirkan. Sakit dalam membesarkan anak. Sudah dari kecil dibesarkan. Seperti itu pun kadang-kadang kasar. Ya, kadang anak ini tidak memberi ya perkataan yang sopan, yang lembut, yang hormat, tapi perkataan yang kadang bisa membuat ya istilah orang Karo, nak tak si tak pusuhku katanya. Iya, artinya orang tua itu merasa terluka karena kekasaran yang seharusnya tidaklah demikian. Walaupun kita tidak setuju kepada orang tua, kita tidak seharusnya kasar ya. Kita apalagi kita anak yang masih makan dari piringnya, masih hidup dari berkat yang diberikan Tuhan kepada orang tua ya. Iya, jadi entah pun orang tua itu tidak disfungsi, istilahnya tidak berfungsi dengan baik, tapi kata-kata kasar itu tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Karena mereka pun adalah orang berdosa yang sedang juga kena kutuk, dan karena kutuk itu mungkin tak diberkati apapun yang mereka kerjakan. Mereka menderita dan mereka membuat kita ikut tertekan. Seperti itu. Di luar Tuhan orang tidak sanggup ya untuk menolong diri sendiri. Gak usah soal masuk surga. Di bumi ini pun seringkali manusia dengan kekuatannya sendiri tidak sanggup menyediakan apa yang dia perlukan jika tidak ditolong oleh Tuhan. Di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Tuhan mencari. Tuhan mencari. Sama seperti perempuan tadi mencari dirham emasnya yang hilang. Sama seperti peternak itu mencari dombanya yang hilang. Sama seperti seorang bapak yang kehilangan anaknya, yang pergi merantau, hidup sesuka hatinya. Ya, hidup berpoya-poya, hidup menghabiskan harta. Ya, ayah itu masih menunggu anak itu pulang. Allah juga mencari kita. Kalau kita tidak berharga, mengapa dia mencari kita? Justru kita adalah berharga. Masih ingat manusia diciptakan menurut gambar Allah. Berharga manusia itu. Tapi sayang, gak nampak harganya. Gak nampak indahnya. Gak nampak kerennya. Karena manusia ibarat permata yang jatuh ke dalam lumpur. Lumpur itu menutupi segala keindahannya. Lumpur itu menutupi nilainya. Iya. Tapi kalaulah dibersihkan lumpur itu, maka nilainya akan kelihatan, indahnya akan kelihatan. Begitulah hidup manusia ketika sudah di dalam lumpur dosa ini. Berharga enggak kelihatan berharga. Ya, karena sudah berlumpur-lumpur, macam mana kelihatan berharga? Bahkan tercium bau amis, bau dari jauh pun sudah tercium baunya. Bau dosa itu sudah tercium. Jadi di mana indahnya? Enggak ada indahnya. Apalah keindahan wanita tukang marah. Apalah keindahan seorang pria yang cemar. Apalah keindahan seorang perempuan yang dia itu hidup dalam dua dunia. Ya, di luar kelihatannya dia berbaju indah, sopan, tapi di dalamnya sikapnya, hatinya jahat. Ya, hatinya benar-benar tidak suci, tidak murni di hadapan Tuhan. Tak ada keindahannya. Jadi
saya melihat hal ini ya, di manakah engkau? Kalaulah saya ya memelihara seseorang, membesarkannya, menyekolahkannya, menyediakan semua yang dia mau. Ketika sakit, ya, saya misalnya menjual ginjal saya supaya bisa ya ginjalnya yang rusak itu ya diganti dan supaya dia hidup. Lalu kemudian dia mengkhianati, apakah saya akan terus mencari dia? Mungkin saya akan seperti orang Chinese juga ya, buat pengumuman di koran. Mulai hari ini segala urusan Sianu bukan urusanku lagi. Gitu ya, itu orang Chinese. Orang lain ada kayak gitu, suku lain. Jarang ya. Iya. Jadi suku lain ini mungkin masih ada sedikit tabiat Allah itu sedikit lagi situ ya. Iya, walaupun anak sudah kurang ajar tadi, tapi masih tetap dikasihi, masih tetap dicari. Ini adalah kabar baik. Tuhan tidak bilang, sudahlah, dengan kau urusanku sudah selesailah. Iya kan? Selesailah. Sudah semua kulakukan. Seperti ini kau sama aku, sudah. Gitu ya. Enggak ada Allah pernah bilang, sudahlah. Iya, dia masih mencari. Dia masih menunggu. Adakah kesadaran? Adakah pengakuan? Adakah penyesalan? Adakah air mata? Adakah hati yang remuk? Satu pun tak ada pada Adam dan Hawa. Wajar kan sebenarnya kalau dia kena tulah. Tapi walaupun dia sudah kena tulah kan gak langsung mati dia. Masih ada lagi panjang umurnya di bumi ini. Supaya dia beroleh kesempatan untuk bertobat. Jadi kadang orang berdosa ini panjang umurnya. Mengapa? Supaya dia bisa mengenal Tuhan, bisa bertobat. Iya, kalau mati lebih muda dia kan mati di dalam dosa, binasalah dia. Iya, tapi kalau udah putih rambutnya, belum mati, berarti masih ada kesempatannya untuk sadar, untuk berbalik kepada Tuhan. Sehingga sekalipun sudah banyak dia mendatangkan kerugian, sudah banyak dia mendatangkan penderitaan, kasih Allah masih ada atas dia, supaya masih bisa beroleh keselamatan. Iya, kita kembali ke ayat ini tadi. Allah mencari manusia yang sudah salah. Allah tidak datang untuk mencari orang benar. Allah mencari orang berdosa. Iya. Adanya gambar Taman Eden di laptop kita? Ada ya? Coba lihat. Iya. Nunggu sebentar. Hah? Agak lula. Agak let dia ya. Baiklah. Berharap tidak terlalu let kali ya kan? Iya. Saya tadi suruh coba carilah gambar Adam dan Hawa itu sembunyi di balik pohon-pohon. Aku bilang tah dan tah enggak. Iya, kita lihat sebentar ya. Iya. Ya. Lanjut saja. Iya. Ada masalah. Nah, itulah. Jadi bisa kalian bayangkan ya. Kalian pernah sembunyi? Oh? Pernah takut? Takut apa? Takut ketahuan dosanya. Takut ketemu Tuhan. Ada yang takut mati. Ada yang takut dalam menghadapi hidup ini. Tapi ada juga yang dia mengandalkan kekuatannya. Bukankah mereka awalnya mengandalkan kekuatannya dengan mengambil daun ara? Berpikir bahwa daun ara ini bisa menutupi ketelanjangan itu. Bisa menutupi hal yang memalukan dalam hidup mereka. Mungkin kita pun sudah berusaha untuk menutupi dosa di balik yang namanya agama. Di balik yang namanya kesalehan. Iya, maka kita beribadah berharap tutup. Gak tutup. Ya, kita berharap kayak mana? Ya, ini bisa ditutupi. Tapi dengan usaha,
yang berasal dari manusia. Iya, ini nggak nampak dia di balik pohon ya. Iya, hah? Ini di samping pohon apa di balik pohon? Oh, ini yang udah sembunyi dia ya. Dia sudah sembunyi. Iya, kurasa ada di sini yang sembunyi ini. Kamu berdosa enggak? Berdosanya kamu? Ada yang bilang enggak? Iya. Jadi kita melihat di sini Adam dan Hawa tidak pernah bilang aku berdosa. Hebat juga kami ya, kami bisa bilang kami berdosa. Itu adalah anugerah. Karena kalau kita sadar kita berdosa, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena banyak orang berdosa tapi merasa enggak salah. Merasa selalu karena orang lain maka aku kayak gini. Aku marah-marah itu gara-gara kalian. Jadi yang salah itu kalian bukan aku. Padahal yang marah-marah siapa? Aku. Lucu kan? Dia mengkambing hitamkan orang lain untuk kegagalannya hidup benar. Ya, ini sangat salah ya. Ya, jangan selalu bilang gara-gara kalian aku berdosa, gara-gara kalian aku ke neraka. Bukan gara-gara orang lain, gara-gara diri sendirinya. Karena apa? Karena kita mengambil keputusan yang salah. Adam dan Hawa tidak pernah menangis. Tuhan, kami gagal. Saya gagal, kata Adam. Gak ada. Hawa pun gak ada. Seharusnya sebagai penolong, dia menolong suaminya supaya benar. Tapi dia membawa suaminya kepada salah. Tapi dia tidak pernah bilang, aku yang salah. Aku yang bodoh, aku yang terperdaya gitu ya. Enggak pernah. Iya. Kenapa ada suara? Suara apa itu? Baik. Jadi kita melihat ini tadi ya. Mereka sembunyi. Ada gambar berikutnya. Iya. Cuman itu ya. Jadi itu aja. Baik. Mari kita lihat gambar Sakeus. Pernah dengar nama Sakeus? Sakeus, orang pendek. Terus kayak mana lagunya? Kecil, mungil. Kecil betul dia. Terus memanjat pohon ara. Lihat Yesus. Lalu, hai Sakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Ini sepertinya Sakeus yang cari Tuhan. Tapi tahukah kita? Tuhan cari Sakeus loh. Tuhan cari Sakeus. Jadi klop. Ya, Sakeusnya cari Tuhan. Tuhan pun cari Sakeus. Klop dia kan. Ini enggak. Kita cari orang dia entah kemana-mana. Dicarinya kita lagi kemana-mana. Makanya enggak jodoh-jodoh. Enggak jumpa-jumpa. Ya. Jadi kita melihat ini cocok ini. Sakeus merendahkan diri. Kepala pemungut cukai, punya jabatan. Siapa kepala pemungut cukai hari ini mau lari-lari? Tapi dia lari-lari. Dia manjat pohon kayak anak-anak. Saking rindunya untuk bertemu Tuhan. Itu satu sisi. Sisi lain. Tuhan memang sengaja mau cari dia. Kan bisa Tuhan lewat jalan lain. Tapi dia lewat jalan itu. Iya. Dan dia tahu. Kapan sih Sakeus kenalan sama Yesus sehingga kok Yesus tahu nama Sakeus ya? Tuhan adalah Tuhan. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu ketika Sakeus itu nuruk-nuruk gini. Bagaimana caranya bisa lihat Yesus ini ya? Iya, gak bisa. Kerumunan banyak. Dia tidak bisa maju lebih depan lagi. Dia tidak bisa lihat Yesus. Orang lain mungkin tidak perhatikan itu. Tapi Tuhan tahu ada orang yang merindukan untuk bertemu dengan dia. Dan Yesus dengan sengaja berkata, hari ini aku harus, kok harus? Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Iya, maka
Sekalipun orang sungut-sungut ya, dia menumpang rumah orang berdosa. Apa dia nggak tahu Sakeus itu orang berdosa? Aku aja nggak mau makan di rumahnya. Orang lain meminggirkan Sakeus, tapi justru Yesus datang ke rumahnya. Mereka marah, mereka sungut-sungut. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Ya kan? Seharusnya Yesus yang suci tidak layak ya untuk menumpang di rumah Sakeus. Tapi justru dia yang suci tidak akan jadi kotor karena pergi ke rumah Sakeus. Dia justru datang ke rumah Sakeus supaya bukan saja rumah Sakeus, hati hidup Sakeus bisa diubahkan. Sehingga memang Sakeus berubah total. Apa yang terjadi? Dulu sikit-sikit uang. Sikit-sikit uang. Bangun langsung di otak itu apa? Uang, cuan. Gitu ya. Terus gitu. Tapi kenapa hatinya kemudian berubah? Uang tidak lagi menjadi everything. Tidak menjadi segala-galanya. Apa katanya kepada Yesus? Yesus, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Emang kapan dia peduli sama orang miskin? Gak pernah peduli. Mungkin saudara sebangsanya pun pajaknya dinaikkannya biar tambah gendut kantong uangnya. Tambah apa ya? Tambah banyak uangnya gitu. Tapi setelah pertemuannya dengan Yesus, uang tidak lagi terpenting. Setengah harta loh, berapa banyak itu? Iya, dan apalagi katanya, kalau ada orang kutipu Tuhan, kubalikkan. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Jadi kalau ada orang dirugikannya dulu, bertobatnya Sakeus ini mendatangkan berkat bagi mereka. Mereka bilang, aku dulu ditipunya 10.000-nya katanya, atau 100.000 ya. Dikembalikannya 400.000. Kok aku tiba-tiba jadi merasa kaya ya gitu ya. Karena Sakeus bertemu dengan Tuhan. Tidak pernah Tuhan jadi kotor karena masuk ke rumah orang kotor. Ya, dia pernah berjalan di antara manusia di Yerusalem, tapi dia tidak seperti orang Yerusalem yang munafik, yang hidupnya ketika masuk ke bait Allah seperti orang rohani, tapi hidupnya sehari-hari bukanlah orang yang menghormati Tuhan. Ya, jadi kita melihat apa yang terjadi. Dia hidup pernah di bumi ini. Iya, silakan gambar itu, gambar kelahirannya. Ya, Yesus datang dari surga ke dalam dunia menjadi manusia. Dia pernah hidup di antara manusia di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Di sana dia dilahirkan. Tapi karena usaha untuk membunuh dia, orang tuanya Maria Yusuf membawa dia ke Mesir. Dan setelah Herodes mati, Raja Herodes mati, dia pulang kembali. Tapi tidak ke Bethlehem, ke Nazaret. Sehingga dia dikenal, dibesarkan di kota Nazaret. Lalu dari kota itulah dia melayani. Setelah usianya dewasa, dia pergi satu daerah ke daerah yang lain. Dan kita tahu sejarahnya. Tidak seorang pun bisa menemukan kesalahannya. Tetapi mereka menjatuhkan hukuman mati, gambar salib bagi dia. Ya, sehingga dia tergantung di antara orang-orang durhaka, di antara orang-orang berdosa, di antara pembunuh, di antara orang-orang yang hidupnya kriminal. Tetapi kita melihat Yesus tanpa salah. Tapi dia harus menderita bersama mereka. Mengapa? Kalau orang tidak salah kan bukankah dia harusnya lepas? Tidak ada jalan keluar bagi manusia. Itulah sebabnya Yesus bersedia
ya, menanggung kutuk dosa yang seharusnya ditanggungkan pada kita, supaya dia menanggungnya untuk kita, menggantikan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi nanti berada di bawah hukuman. Barang siapa datang kepadanya memohon pengampunan, akan diampuni, akan dibersihkan, akan disucikan, akan didilet dosa-dosa yang dibawanya kepada Tuhan. Bahkan seluruh aib, seluruh hal yang memalukan, seluruh dosa, itu semua dibersihkannya. Dan dia memberikan hati yang baru, hidup yang baru kepada manusia. Ya, walaupun dia di antara penjahat, dia bukan penjahat. Tidak ada satu dosa pun. Baik pemerintah tidak menemukan kesalahannya. Ahli agama pun tidak menemukan kesalahannya. Menurut mereka satu saja kesalahannya. Karena dia mengaku dialah Tuhan, dialah juru selamat. Tapi memang bukankah dia memang Tuhan? Bukankah dia memang juru selamat? Bukankah dia satu-satunya yang tanpa dosa, yang dapat membayar lunas hutang dosa? Dia memang Tuhan. Jadi apakah dia salah mengakui dia juru selamat, dia Mesias yang sudah disiapkan oleh Allah Bapa, ya, beribu-ribu tahun? Tidak salah. Tapi mereka tidak mengenal dia, karena itu mereka menganggap dia salah. Salahkah dia? Enggak sama sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kesalahannya. Iya. Jadi biasanya kan pemerintah Roma kan sebagai pemerintah penjajah, kan dia mencari kesalahannya. Apakah ada kesalahannya? Apakah ada orang dirugikannya? Apa ada orang dibunuhnya? Apakah secara politik dia memberontak? Enggak. Ya, tapi kita melihat dia tetap dihukum mati. Iya. Lalu bagaimana dengan ahli agama? Tidak menemukan kesalahannya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dialah yang diutus dari surga, bahwa dialah juru selamat yang ditentukan. Tidak ada yang ditentukan di bawah matahari yang bisa menyelamatkan manusia selain dia. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa membawa ke surga. Tidak ada yang bisa membaharui hidup yang penuh kutuk menjadi hidup yang diberkati. Dia saja yang bisa melakukannya. Jadi, ya, itu yang terjadi. Berikutnya, dan syukurlah dia tidak berakhir di kuburan. Tetapi pada hari ketiga, perempuan-perempuan menjadi saksi mata. Murid yang 11 tambah satu lagi kemudian murid yang menggantikan Judas Iskariot menjadi saksi mata. Dan kemudian dalam 1 Korintus dikatakan 500 orang saudara menjadi saksi mata. Begitu banyak saksi mata sehingga itu tidak mungkin sebuah kebohongan bahwa dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya lah menjadi jaminan bahwa kita juga tidak akan tinggal dikubur selama-lamanya. Kalau akhir dari hidup Yesus itu adalah kuburan, tidak mungkin kita bangkit. Kita pun akan berakhir di kuburan. Kita pun tidak akan bangkit. Tapi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang sulung. Kebangkitan yang pertama dari tubuh kebangkitan itu. Dan semua yang percaya kepadanya itu akan dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang tidak percaya pun dibangkitkan, tapi bukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, tapi untuk masuk ke dalam penghukuman selama-lamanya. Jadi kita melihat, ya, sungguh Allah mencari, tidak tanggung-tanggung, mengutus anaknya dari surga, ya, merelakan untuk mati menggantikan kita. Tapi dia tidak berakhir di kuburan. Saya mengapa percaya Yesus dan bukan percaya yang lain? Karena nenek saya juga dukun, tapi dia berakhir di kuburan. Saya sebagai anak menanti-nantikan dia
keluar dari kuburan. Kalau memang hebat, yang ada padanya kan dia dibangkitkan. Tapi dia gak pernah bangkit. Sampai hari ini pun tidak. Bahkan tulang belulangnya sudah dipindahkan. Gak lagi di tempat di mana dia dikuburkan pertama kali. Dia tidak pernah bangkit. Jadi mengapa saya harus percaya kepada orang yang tidak bangkit? Orang yang mati. Orang yang terus tinggal di kuburan. Orang yang sampai hari ini. Sejak itulah saya tidak lagi menyembah roh-roh nenek moyang. Karena saya tahu. Nenek moyang itu kan hanya manusia. Orang-orang yang hidup terdahulu itu. Walaupun mungkin ada ilmu-ilmunya. Tapi mereka akhirnya tetap hanya satu. Kuburan. Tidak ada yang bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus kalau hanya muridnya tadi yang bersaksi tentang kebangkitannya, mungkin orang bisa mengatakan muridnya sekongkol. Muridnya itu bersekongkol untuk berbohong, untuk berdusta. Tapi kalau ada 500 mata melihat, kayak mana itu bisa mulutnya ditutup semua. Maka kebenaran bahwa memang dia sudah bangkit. Dan bukti terakhir kebangkitannya. Kalau Paulus bilang, kamu lihat apa yang terjadi padaku. Perubahan hidupku inilah buktinya bahwa dia memang Allah yang hidup. Karena Paulus dulu seorang penganiaya. Dia mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus. Memasukkan mereka ke dalam penjara. Ketika Stefanus dilempari dengan batu. Paulus yang dulu masih bernama Saulus setuju. Dan dia ikut memegang baju dari orang yang melempari itu. Tapi kemudian setelah dia bertemu Yesus di jalan menuju Damsyik dan tahu bahwa benar Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Paulus berubah sedemikian. Sehingga akhirnya sesudah itu dia hidup bagi Yesus. Menyembah Yesus. Apakah dia menderita? Menderita. Karena apa? Karena dia kan orang yang dihormati di tengah mahkamah agama. Jadi orang-orang mahkamah agama itu yang dulu adalah kawannya sekarang ngejar dia. Tapi itu tidak menyurutkan imannya. Karena dia mengerti mati adalah keuntungan. Karena setelah percaya Yesus, dia tahu kalau dosanya sudah ditampuni, dia sudah diterima. Mati itu untung. Mengapa? Karena mati hanya pintu jalan untuk pindah, untuk tinggal menetap di rumah Allah selama-lamanya di sorga. Jadi gak masalah bagi dia. Kalau dia dikejar-kejar, dia dianiaya, bahkan mereka pernah menurunkan dia dari keranjang. Mereka pernah juga melempari dia dengan batu, meninggalkannya karena mereka berpikir dia sudah mati. Tapi murid-muridnya mengelilinginya, murid-muridnya berdoa. Dan dia bangkit dari keadaan sudah dibatui tadi, sudah dilempari itu. Dan dia masih hidup. Dia tidak mati. Sampai waktu Tuhan tiba bagi dia mati. Enggak semudah itu mati. Kalaupun orang lain dia mati, tapi dia gak bisa mati kalau Tuhan tidak mengambil nafasnya. Karena definisi mati adalah Tuhan mengambil roh, maka manusia mati. Maka manusia tidak perlu takut kalau sakit ya. Tidak semua sakit membawa kepada kematian. Banyak orang sakit, lalak pun sakit gak mati-mati. Tapi banyak juga orang gak sakit ya kan. Tapi akhirnya kayak mana? Oh sianundai lanai rumah. Itulah tadi Tigen Bayak Itik yang sudah tua di belakangnya ngomong sama saya. Dibilang orang gila, Anda sudah mati katanya. Gila itu masih hidup di situ. Iya, dibilang orang waktu dia sedang sakit, waktu itu di Pakam. Iya, sudah menjemput orang 20 orang. Kenapa 20 orang datang rame-rame? Orang dibilang udah mati. Loh, dari mana beritanya orangnya sampai sekarang masih bernapas? Inilah kadang-kadang ya, pikiran-pikiran negatif. Kok udah tua, masuk rumah sakit, operasi pula, lama-lama gak keluar-keluar, ngome mate. Iya,
Padahal masih ikut camp tahun 2026. Itu kan belum mati gila itu. Itulah. Tapi adanya nanti orang sehat walafiat dia. Ya pulang kita, pokoknya mandahin. Undangan yang erpudun katanya. Iya, nggak tahu kita udah pulang. Iya, bukan karena sakit. Kadang ada orang sakit yang jaga duluan mati. Yang sakit tadi hidup juga masih. Iya. Jadi kalau soal mati itu rahasia Tuhan ya. Kapan orang dipanggil itu menurut Tuhan. Kadang orang pikir anak ini matinya sekali ini nggak mati. Kalau Tuhan masih menjaga nyawanya nggak mati dia. Aku tadi tahu kalian ya, aku jatuh lagi di situ, terbalik. Baru sebulan lalu, belum ada sebulan aku jatuh di kamar mandi. Tulang punggungnya ini. Ini tadi naik kursi roda itu. Ya biasanya pun seringnya aku sendiri naik kursi roda itu, naik ke atas, baik di sini, baik di kamar. Gak pernah terjadi apa-apa, tapi tadi tunggaling aku samping. Ya ini sakit memar semua ini ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang aku pikir gini, setelah tua ini, tahu udah dekat-dekatnya waktunya ini pikirku. Inilah protes inang-inang. Iya. Iya. Kalau soal waktu tadi kembali kita kepada rahasia Tuhan. Tapi maksud saya sudah jatuh pun gitu. Kalau aku kan udah tulang tua ini ya. Aturannya kan penggel lah, tahapalah gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana juga. Ini pun termasuk kebaikan Tuhan juga menjagai. Sehingga tidak kita tekan gitu ke bawah gitu kan. Patah pula tangan kita kan. Ini gak ada patah, cuman ya sedikit tergores-gores lah situ ya wajar lah itu. Seperti itu. Iya, saya dulu yang paling saya waktu 2012 ketika leher saya dipenuhi dengan benjolan. Benjol semua. Periksa ke Penang. Rupanya bukan lehernya aja benjol. Kepalanya pun penuh dengan bulatan-bulatan. Waktu itu saya pikir mungkin inilah terakhirnya. Tetapi saya harus memuliakan Tuhan sampai kepada akhirnya. Filipi 1 itu tadi yang saya ingat. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Karena mati menetap bersama Tuhan karena dosaku sudah diampuni begitu. Tapi kalau aku hidup untuk kamu, untuk orang. Supaya orang masih bisa mendengar Injil. Orang ya yang mendengar itu siapa tahu. Dia datang kepada Tuhan untuk diampuni. Dia datang untuk beroleh keselamatan. Itu dulu saya berpikir memang sudah ya dekat-dekat lah gitu. Iya sudah seperti itu gitu. Iya saya pulang dengan hati yang siap. Mati itu untung kalau dosa sudah diampuni. Aku akan pulang dan menetap bersama Tuhan. Tapi aku kembali lagi berdoa karena ada orang selempangkan koran. Tapi lucu, di mataku koran itu tulisannya itu padahal rumah sakit itu rumah sakit Buddha ya. Di situ tulisannya apa? Mintalah kepadaku, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi ketika seperti Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Sebenarnya apa yang ku kehendaki? Kalau mati kan memang lebih baik karena sudah keluar dari segala penderitaan. Kalau hidup itu lebih berguna untuk orang, bukan untuk kita. Untuk orang bergunanya. Karena dia beroleh kesempatan untuk mendengar Injil, dia bisa diyakinkan Roh Kudus, dia bisa percaya, dosanya selesai, dia bisa masuk surga. Tapi untungnya untuk aku kan sebenarnya gak ada lagi, untuk orang lainnya ada gunanya. Makanya Paulus bilang, lebih baik bagiku untuk menetap bersama Tuhan. Tapi lebih berguna untuk kamu. Aku tidak tahu mana harus kupilih. Aku pun tak tahu kupilih. Sebenarnya yang kuinginkan adalah pulang. Aku sudah lebih, kalaulah aku boleh memilih, aku akan memilih pulang. Karena sudah cukup lama aku hidup di bumi. Ya, sebelum umur 20 Tuhan sudah menyelamatkan. Dan setelah itu saya hidup bagi dia sudah puluhan tahun.
Jadi segala macam sudah pernah dialami. Jadi bagi saya pulang itu sudahlah, sudah indahlah. Dan sudah cukuplah semua gitulah. Seperti itu. Ya, tapi sampai hari ini saya masih hidup ya. Ya. Jadi tahukah Bapak Ibu, saudara-saudari apa yang terjadi? Saya berpikir 2012 itu terjadi. Saya akan mati pada tahun itu atau pada tahun berikutnya. Tapi perkataan di koran itu yang saya baca, mintalah maka akan diberikan. Itu membuat saya memohon ampun kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Seolah-olah aku tidak lagi menginginkan hidup. Aku sudah lebih suka untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan, kuserahkan padamu. Kalau engkau ingin aku hidup, biarlah aku hidup. Supaya masih ada orang yang ke surga lewat hidupku ini. Lewat pemberitaan Injil itu. Tapi kalau memang Tuhan mau aku pulang, aku sudah siap untuk pulang. Karena ya aku tahu dia sudah mati di kayu salib. Aku sudah datang untuk membawa segala dosaku. Dia sudah menyucikan aku. Dia sudah membaharui hatiku, pikiranku, hidupku. Dan dia sudah menulis nama dalam bukunya di sorga. Jadi aku tahu aku akan pulang ke sorga. Seperti itu. Tapi beberapa waktu setelah kejadian itu saya diundang khotbah di Jawa Barat. Iya, khotbah di antara para pelayan. Saya salah satu pembicara dari beberapa pembicara. Sebelum giliran saya khotbah, ada orang lain duluan khotbah. Ketika dia membaca Alkitab, jalan angin tidak seorang pun yang tahu. Tetapi orang bisa merasakannya. Betul ya? Angin gak tahu kita dari mana, dari kiri, kanan, dari muka, belakang, tapi bisa dirasakan. Ketika kalimat itu dibaca, Roh Kudus meyakinkan saya. Jalan Tuhan kamu tak tahu, tapi kamu sudah sembuh. Sembuh aku. Akhirnya aku gak tahu, tapi aku waktu itu menundukkan kepala ketika dia membaca itu dan berkata, Tuhan terima kasih kalau aku sembuh berarti aku hidup kembali. Maksudnya masih akan terus hidup gitu. Iya, pulang dari sana saya cek kembali 2013. Kembali ke Penang, periksa lagi leher yang sama, kepala yang sama. Dan dokter bilang sudah bersih. Jadi itu bukan perasaan, itu bukan sesuatu yang diangan-angan. Itu adalah kebenaran yang nyata. Tuhan berbicara bahwa jalan angin aku memang tidak tahu, tapi bisa merasakannya. Jalan Tuhan bagaimana menjamah aku juga gak ngerti. Tetapi yang ku tahu bahwa aku sudah merasakannya seperti sudah sembuh. Dan untuk membuktikannya masih pergi lagi ke dokter. Dan dokter memang bilang bahwa benjolan-benjolan itu sudah tidak ada. Iya, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia mencari kita karena kita berharga. Satu ayat yang dulu sangat mengena di hati saya dari Yesaya pasal 43 itu. Kamu berharga dan mulia di mataku. Dan aku ini mengasihi engkau. Kamu berharga. Saya tidak merasa berharga dulu di tengah keluarga. Karena saya bukan anak yang diinginkan. Saya anak di luar nikah. Ibu saya hamil sebelum mereka menikah. Dan dia merasa malu saya ada. Dia bermaksud untuk menggugurkan. Ayah saya mau melarikan diri dari tanggung jawab. Saya bukan anak yang diinginkan. Dan dari dalam kandungan itu memang mungkin sudah terasa. Saya rejected person. Orang yang ditolak. Orang yang tidak dikasihi. Orang yang tidak diinginkan. Maka saya tumbuh sebagai anak yang minder. Anak yang rendah diri. Karena anak yang tidak diinginkan. Bukan anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Disyukuri dan bersuka cita. Bukan. Tidak pernah ada orang bilang kepada saya,
Ya, aku mengasihimu. Ada cowok-cowok ketika saya remaja mengucapkan kalimat itu, tapi ya kalimat itu kan ya tidak semua tulus. Itu hanya kalimat orang muda saja. Mungkin mereka pun gak ngerti apa artinya aku mengasihimu. Tapi ketika Yesus berkata aku mengasihimu, aku mengerti ketika aku tahu dia mati di kayu salib untukku, untuk dosaku. Tidak ada orang tua, tidak ada kade-kade, tidak ada siapapun yang bersedia mati untuk membayar lunas utang dosaku. Tapi Yesus bersedia membayar lunas utang dosaku. Aku yang harusnya mati, aku yang harusnya dihukum, dia sudah menggantikan supaya aku bisa ketika percaya padanya menjadi bebas dari hukuman, tidak lagi di bawah hukuman selama-lamanya. Inilah ayat yang sangat berbicara kepada ibu di masa muda. Apa katanya tadi? Kau berharga. Kalau kita tidak berharga, Allah tidak akan mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Kalau kita tidak berharga, Yesus tidak akan mati untuk kita di kayu salib. Kalau kita tidak berharga, tidak mau dia berkorban sehebat itu untuk kita, supaya kita bisa beroleh hidup kekal selama-lamanya. Saya percaya kalimat itu. Kamu berharga. Cuman memang saya gak nampak berharga kan pada waktu itu. Kenapa? Karena dosa tadi menutupi. Ibarat permata tadi ya, yang berlumpur-lumpur. Macam mana berharga? Cuci bersih dong. Biar nampak harganya. Biar nampak nilainya yang mahal. Maka setelah dosa ini diampuninya, setelah dosa ini dibersihkan, baru sudah nampak nilainya. Baru sudah nampak memang berharga. Tadi karena kotor gak nampak harganya. Tapi setelah dibersihkan jadi nampak harganya. Ya baju kotor pun gak ada nampak harganya ya. Tapi kalau sudah dicuci bersih kan sudah nampak. Wah rupanya ini kain bagus ya gitu. Baju yang enak untuk dipakai gitu. Iya, jadi hari ini saya mau mengatakan kepadamu, kamu berharga. Kamu ini sebenarnya makhluk mulia. Dosa menutupi. Sehingga tidak nampak kemuliaan itu karena memang sudah hilang. Ya, tidak nampak harganya karena sudah berlumpur-lumpur. Jadi kalau begitu, apa yang harus terjadi ya? Kristus tadi sudah datang dari surga. Dia sudah mengalirkan darahnya di kayu salib. Satu-satunya jalan dosa ini harus dibersihkan. Supaya hidup kita ini kembali ya kepada Tuhan. Kembali berelasi dengan Allah. Kembali ya dibersihkan. Kembali nampak berharga, mulia, berguna dalam tangan Tuhan. Udah sampai gambar terakhir. Habis gambarnya. Ini gambar apa ini? Oh, ini Tuhan Yesus naik ke surga. Iya. Dia berkata, aku akan datang sekali lagi. Ya. Pada waktu itu dia naik ke surga. Dan dia berkata, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Karena Tuhan mau semua orang, semua suku bangsa akan mendengar ada pengampunan dosa. Ada hidup kekal. Yesus jaminannya. Iya, tapi dia berjanji, aku datang sekali lagi. Akan kujemput kamu. Ku bawa kamu ke tempat di mana aku berada. Iya, itu bisa terjadi ketika kita satu-satu dipanggil. Ketika kita pulang. Tapi bisa juga terjadi secara bersamaan. Kalau Yesus datang untuk menghakimi dunia, dia akan kelihatan pada setiap mata di seluruh dunia. Itulah akhir dari kesudahannya. Kalau itu terjadi, maka orang yang hidup tidak akan mati lagi. Tetapi orang yang hidup itu tubuhnya akan diubahkan. Yang sudah diampuni dosanya akan dibawa masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke kerajaan Allah. Dan bagi yang tidak percaya, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala.
Inilah kebenaran. Allah mencari kita berbagai cara. Ada camp, ada seal, kita bertemu dengan orang, kita mendengar lagi kisah bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Yesus sudah mati, ganti kita supaya kita tidak lagi di bawah hukuman, kita bisa merdeka, kita bisa dilepaskan, ya kita bisa diselamatkan. Berbagai cara. Percayakah kita dicari? Adam tadi masih dicari. Di mana kau Adam? Kesempatan bagi Adam untuk datang kepada Tuhan, tapi dia tidak datang. Dia hanya cari pembenaran diri. Dia menyalahkan Hawa, dia menyalahkan yang lain. Sama Hawa juga. Ya, karena dia juga dicari. Apakah kamu sudah makan buah yang kularang itu? Tidak ada kata iya, Tuhan ampunilah aku. Tapi yang ada apa? Aku diperdaya oleh iblis. Aku diperdaya oleh ular. Ya, tidak ada pengakuan. Tuhan mencari kita. Senang ya? Iya. Senang kita dicari atau enggak ya? Atau ngapain Tuhan cari-cari aku? Biarin biarin aku mengurus hidupku sendiri. Aku cukup kuat. Aku bisa. Oh, sekuat-kuat manusia. Seperti apa kekuatanmu? Bukankah kau hanya debu? Bukankah kau hanya manusia yang terbatas? Hidup dijadikan dari debu. Kesempatan diberi untuk bertobat, untuk mengenal Tuhan. Kesempatan untuk diberi supaya kita bisa menetap bersama Tuhan selamanya. Sesungguhnya jika dahulu Adam dan Hawa tidak jatuh, dosa tidak masuk, bukankah manusia tidak mati-mati? Tapi karena kejatuhan membawa kematian, maka manusia harus mati. Maka kalau saya membaca kitab Kejadian 3 ini tentang kejatuhan, jangan lupa di tengah taman itu ada satu pohon lagi. Pohon kehidupan. Kalau makan pohon itu hidup selama-lamanya. Tuhan mengutus para malaikat untuk dengan pedang yang berapi-api menjaga jalan ke pohon kehidupan supaya tidak ada yang akan memakannya. Karena kalau manusia tadi sudah jatuh dalam dosa, dia memakannya, dia akan terus hidup dalam dosa, tidak akan pernah ada keselamatan. Yang ada terus penderitaan saja. Tuhan tidak mau itu. Makanya sebenarnya Tuhan mau hidup ini sementara di dunia ini, tapi ada hidup yang kekal menanti. Tuhan mau penderitaan ini tidak berkepanjangan terus sampai kekekalan, harus berhenti pada titik ketika manusia mati. Allah merencanakan tempat yang lebih baik, bahkan lebih baik dari Eden. Itulah Firdaus, itulah surga. Tuhan menyediakan tempat itu. Sama seperti dulu dia menyediakan Taman Eden menjadi tempat tinggal manusia. Sebelum jatuh ke dalam dosa, dia menyediakan satu tempat lain. Surga. Tempat bahagia, tempat yang indah, yang keindahannya tidak dapat dibandingkan dengan seluruh keindahan yang pernah kamu temukan dimanapun juga. Tuhan sudah menyediakan tempat itu supaya kita nanti kelak, ya, terus di sana, bukan 100 tahun, tapi forever and ever, selama-lamanya. Sedekah-dekah nai saleleng ni leleng nai selamanya. Jadi hidup ini hanya sementara. Setelah itu ditetapkan untuk mati. Surga dan neraka menunggu. Sudah belajar tadi kemana manusia ya? Sudah ya? Iya, ke alam maut bagi yang belum diampuni dosanya. Ke pangkuan Abraham, bersama Abraham di Taman Firdaus bagi orang yang sudah diampuni. Kalau sudah jelasnya tempatnya beda, mengapa masih ada kebangkitan?
tubuh, kenapa masih ada pengadilan? Supaya semua riwayat hidup kita akan dibuka. Kelahiran kita, kayak mana kita anak-anak, kayak mana kita remaja, kayak mana kita setelah dewasa, kayak mana kita lansia, filmnya akan diputar semua. Sehingga jikalau ada orang protes dengan keputusan Tuhan, mereka boleh protes, tapi buktinya nanti akan diperlihatkan. Beginilah hidup kamu dahulu. Apa alasanmu kamu akan beroleh hidup kekal di surga kalau inilah hidupmu? Iya, kalau tidak ada yang menjamin dosa ini diampuni, bagaimana kita bisa pindah ke surga dari dalam maut? Ya enggak bisa. Maka syukurlah Yesus menjamin. Yesus menjamin. Dia bukan saja mencari kita, dia mencari jalan keluar untuk dosa itu. Dan untuk itu dia memberikan nyawanya. Dia memberikan darahnya tercurah di kayu salib, darah orang yang tidak berdosa. Diberikan untuk kita yang berdosa. Supaya dosa kita yang banyak itu bisa dibersihkan, disucikan, ditutupi dengan darahnya. Dan kita bisa diselamatkan. Jadi Tuhan mencari kita. Tuhan sudah mencari saya. Iya, saya lupa tahun berapa. Sebelum usia 20 tahun. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak ada kesangsian Allah yang mana yang harus saya ikuti. Karena saya tahu Allah tidak bisa dikenal kecuali Dia memperkenalkan diri. Dan Dia sudah memperkenalkan diri, menyatakan dirinya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, melihat Yesus, kita melihat Allah. Apa yang Yesus kerjakan, itulah yang Allah kerjakan. Dan saya akhirnya sudah stop untuk mencari. Karena saya sudah menemukan inilah Allah yang sesungguhnya. Inilah yang menjamin dosa saya yang banyak itu ditutupi. Ini yang menjamin surga diberikan kepada orang percaya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita punya kelebihan dari orang lain, tapi karena kita menerima pengorbanannya dengan iman. Karena kita percaya Dia sayang sama kita. Kita percaya Dia mati untuk kita. Kita percaya darahnya yang mengalir di kayu salib itu cukup, bukan saja cukup, sempurna untuk bisa membasuh segala dosa. Mari kita akhiri dengan membaca Kejadian pasal Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Sama-sama kita baca, kalau yang sudah dapat, yang belum dapat boleh mendengar saja. Sama-sama ya, 1, 2, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya. Jadi Allah sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dianya duluan mengasihi kita. Karena itulah kita tidak takut menghampiri tahta kasih karunia. Untuk beroleh belas kasihan. Untuk beroleh pengampunan. Untuk beroleh keselamatan. Jadi masalahnya adalah terakhir respon kita. Apa respon kita terhadap Allah yang mencari kita? Apa respon kita terhadap Allah yang menganggap kita berharga? Sampai dirinya pun dikorbankannya. Supaya kita yang percaya bisa diselamatkan. Tidak akan ada seorang pun yang mati untuk kita.
Orang tua bisa berkorban tapi tidak akan memberikan jantungnya. Tidak akan mati untuk kita. Tapi Kristus sudah mati untuk kita. Bukan ketika kita sudah baik. Ketika kita masih jahat. Ketika kita masih durhaka. Ketika kita masih berdosa. Ya, Dia sudah mati untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa itu sinonimnya tidak dihukum. Tidak lagi di bawah murka Allah. Tidak lagi di bawah hukuman selama-lamanya. Tidakkah kita ingin lepas dari hukuman? Tidakkah kita merasa dalam Allah sendiri cari kita? Kita mungkin nggak pernah pun cari Dia kayak Sakeus. Tetapi Dia mencari kita. Dia mengasihi kita jauh sebelum kita berubah. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati. Darahnya itu sudah tercurah. Akankah kita ambil darah itu untuk membersihkan dosa pikiran kita, dosa hati kita, dosa perbuatan kita? Akankah darah itu tidak hanya mengalir di kayu salib, tapi akan mengalir ke dalam hidup kita ini? Ini aku Tuhan, aku orang berdosa, pikiranku cemar, ampuni dan kuduskanlah aku. Ini aku Tuhan, aku keturunan penyembah berhala. Dari dulu sudah mandi jeruk purut, dari dulu ke dukun. Ya, dari dulu sudah berdoa di kuburan cuci muka. Dari dulu sudah minta berkat kepada arwah orang mati. Oh Tuhan, dulu tidak tahu aku semua itu salah di hadapan-Mu. Hari ini aku tahu. Maukah Engkau menyucikan aku dari semua dosa, ya, penyembahan berhala yang kulakukan ini. Ya, respon kita. Adam berespon salah. Hawa berespon salah. Mereka mencari pembenaran diri, mencari orang lain yang dapat disalahkan. Akankah kita melakukan yang sama? Karena mereka maka aku pahit kayak gini. Karena mereka aku gak bisa berubah-berubah. Merepet aku terus, murka aku terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lagi bela dosa itu. Ya, jangan lagi bela, telanjangi, buka, bawa kepada Tuhan. Supaya darah yang mengalir di kayu salib itu, darah Yesus yang tanpa dosa itu yang akan membersihkan kita, menjadikan kita baru, dan menyelamatkan hidup kita. Nyanyi kita sekali lagi lagu yang